Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak dapat berkesempatan untuk melakukan observasi langsung ke makam Kesultanan Pontianak. Dan di sini kita sudah bersama dengan Sohibul Wilayah atau juru kunci dari makam Kesultanan Pontianak. Izin dengan siapa? Dengan Bapak Syarif Gunawan Al-Gadri. Dengan Bapak Syarif Gunawan Al-Gadri. Nah, jadi Pak, di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar dari makam Kesultanan Pontianak ini, Pak. Untuk yang pertama mungkin bisa dijelaskan bagaimana sejarah berdirinya makam Kesultanan Pontianak ini? Ya, kalau masalah berdirinya makam Kesultanan Pontianak ini setelah wafatnya beliau, maka adalah makam. Kalau belum wafatnya beliau, pasti belum ada makamnya. Ya. Nah, setelah wafatnya beliau adalah makam beliau. Ya, beliau wafat itu pada tahun 1808 Masehi. 1808 Masehi. Ya, kalau sekarang ini 2025 Masehi. Jadi sekitar 216 kalau nggak salah. 216 tahun. Iya. Kalau kerajaan Pontianaknya berdirinya 1192 Hijriah. Kalau kerajaan Pontianak, ya berdirinya itu pada tahun 1192 Hijriah. Kalau dimasehikan sekitar 1171 Masehi. Sudah mencapai 258 tahun. Mungkin sekitar 258 tahun. Iya, kiraan kita. Nah, yang kedua, mungkin kita mengenal makam yang ada di sini, Bu. Itu Iya. tuh makam Batu Layang. Tapi sebenarnya nama asli dari makam ini apa sih, Bu? Sebenarnya makam ini ialah makam Kesultanan Pontianak Batu Layang. Batu Layang itu kalimatnya di ujung kalimat. Kenapa di ujung kalimat? Karena di sini ialah khusus komplit makam-makam Raja Pontianak dari Raja pertama sampai Raja ke-8. Nah, posisi letak makam ini di Kelurahan Batu Layang. Jadi makam ini namanya makam Kesultanan Pontianak Batu Layang. Kenapa Batu Layangnya di ujung? Karena wilayahnya di wilayah Batu Layang. Bukan makam Batu Layang, tetapi makam Kesultanan Pontianak, Kelurahan Batu Layang. Batu Layang. Ya, letak daerahnya, posisinya. Berarti selama ini kita masih salah, ya, Bu? Ada kekeliruan di masyarakat terkait nama dari makam Kesultanan Pontianak ini. Keliruannya itu mengucapkan suatu kalimat itu makam Batu Layang. Nah, kalau makam Batu Layang itu daerah kekuasaannya itu batas wilayahnya itu dari Tugu Katulistiwa sampai batas kota. Itu Batu Layang. Nah, kalau disebut makam Batu Layang, di setiap tempat gang jalan itu masyarakat itu memiliki makam umum masing-masing di daerah Batu Layang. Contohnya misalnya di daerah Kebangkitan, itu kan masih daerah Batu Layang. SMU 5, Famili, Palempat, Gang Beringin, Pancabakti, di daerah Gamplora, daerah Karya Bakti, Karya Usaha, itu juga Kelurahan Batu Layang. Ntar kalau disebut makam Batu Layang, mereka juga milik makam Batu Layang. Tapi makam umum. Nah, setiap tempat itu pasti punya makam umum di wilayah mereka masing-masing. Tapi makam Kesultanan Pontianak ini memang khusus namanya, itu makam Kesultanan Pontianak. Makam Kesultanan Pontianak ini. Iya, wilayahnya Kelurahan Batu Layang. Berarti yang benar itu makam ini makam Kesultanan Pontianak di Batu daerah Layang. Batu Layang. Iya. Seperti itu. Bukan kalimatnya kalau makam Batu Layang. Bukan makam Batu Layang. Iya, beda lagi kalau makam Batu Layang. Nah, untuk makam ini sendiri, Bib,
apakah makam ini dikhususkan untuk umum atau yang dimakamkan di sini hanya dari keluarga-keluarga raja atau kerabat-kerabat raja, Bib? Ya, kalau makam khususnya makam Kesultanan Pontianak ini, yang pertama itu makam Raja Pontianak yang pembuka kota Pontianak. Terus yang kedua itu makam penerus Raja Pontianak seperti makam Raja kedua Kerajaan Pontianak, makam ketiga Kerajaan Pontianak sampai ke 8. Makam Kesultanan Pontianak itu ada 8 di sini. Dan terus makam-makam yang di sini itu hanya kerabat-kerabat beliau, anak keturunan beliau saja. Selain daripada itu tidak ada. Berarti memang makam ini dikhususkan hanya untuk dari keluarga besar raja, ya. Seperti itu, Bib. Nah, terkait dengan makam ini, Bib, tadi kita juga sempat keliling di depan itu ada pelang cagar budaya, Bib. Ya. Nah, itu mungkin juga kita lihat makam ini sering dikunjungi, Bib. Nah, itu mulai dari kapan, Bib, makam ini menjadi sebuah cagar budaya, Bib? Nah, kalau masalah makam ini kapan dijadikannya cagar budaya itu pada tahun 2010. 2010. Iya, telah diresmikan oleh pihak pemerintah itu dan memiliki undang-undang perlindungan cagar budaya pada tahun 2010. Tetapi kalau masalah berjarah, kapan mulai berjarahnya, itu di saat beliau wafat. Jadi di saat beliau wafat pada 1808 Masehi itu sudah dijarahi orang sampai sekarang. Berarti dari beliau wafat itu memang sudah diziarahi, tetapi pada tahun 2010 itu diakui menjadi sebuah cagar budaya oleh pemerintah. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, Bib, ketika kita sampai itu, kita melihat makam ini tuh identiknya dengan warna kuning dan hijau, Bib. Nah, mungkin ada filosofi tersendiri di balik warna tersebut, Bib. Ya. Kalau beliau ini kan kelahirannya Matan, Ketapang. Kalau ayahnya beliau memang datangnya dari Yaman. Beliau memiliki ibu asli pribumi Borneo, Kalimantan. Nah, identik warna ini ialah warna kemelayuan. Jadi kemelayuan. Beliau pembuka kota Pontianak dengan membawa ciri khas kemelayuan, raja-raja kemelayuan. Karena ibunya juga pribumi Kalimantan Barat, jadi identiknya dengan kemelayuan. Berarti memang Sultan pada masa itu memang membawa juga sebagai ciri khas dari Melayu sendiri. Iya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Bib, pertanyaan kenapa? Kan kalau misalnya kita melihat Keraton Pontianak itu adanya di Kampung Melayu, Kampung Arab, Bib. Nah, itu kenapa makam dari para sultan itu beradanya terpisah, Bib? Makamnya ada di Batu Layang, sedangkan keratonnya ada di Kampung Arab, Bib. Iya. Jadi kalau masalah rumah atau istana dengan makamnya itu jauh tempatnya, berbeda daerahnya, satu kepulauan tetapi berbeda wilayahnya, hanya beda Pontianak Timur dengan Pontianak Utara, Kelurahan Batu Layang. Nah, itu semua yang jelas itu udah kehendak Allah. Segala sesuatu itu sudah pasti kehendak Allah atas izin Allah, yang pertama. Dan yang kedua, kemungkinan beliau juga beramanah saat beliaunya masih hidup, di saat aku wafat nanti, makamkan aku di daerah Batu Layang. Nah, itu yang kedua. Yang jelas yang pertama itu ialah semua itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Tidak mungkin segala sesuatu itu tanpa izin Allah. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Bib, mungkin bagaimana respon masyarakat sekitar terkait dengan adanya makam ini? Mungkin apakah masyarakat itu merespon dengan baik atau adakah respon buruk dari masyarakat sendiri? Ya, alhamdulillah para peziarahnya senang adanya makam ini, dan bermacam-macam lah keinginan, bermacam-macam juga keperluan, dan bermacam-macam juga niat yang mereka sampaikan. Terutama beliau menghadiahkan Fatihah tawasulan kepada seluruh makam-makam Raja Pontianak yang ada di Kelurahan Batu Layang ini. Alhamdulillah, saya sendiri mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat dimanapun berada yang sudi berziarah ke makam Kesultanan Pontianak Batu Layang,
Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur, ilmu dan rezekinya, dan diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya Bib, tadi kan ada 8 raja yang dimakamkan sini Bib. Mungkin bisa dijelaskan dari makam yang ada di sini dulu Bib. Di makam siapa saja Bib? Ya, kalau di sini khususnya makam Raja Pontianak yang pertama yang bernama Sri Paduka Yang Mulia Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri bin Habib Husain Al-Gadri bersama istri keduanya beliau yang bergelar Ratu Sepuh Banjar. Jadi beliau punya istri pertamanya dimakamkan di Mempawah, di dekat makam ayahandanya beliau yang bernama Habib Husain Al-Gadri. Terus istri pertama beliau itu yang bernama Ratu Chandramidi binti Opu Daeng Menambun. Ya, di sini di ruangan ini khusus makam Raja Pontianak yang pertama beserta istri kedua beliau Ratu Sepuh Banjar. Nah, kalau raja kedua, ketiga, keempatnya ada di sebelah. Oh, ada di sebelah Bib. Iya. Jadi alhamdulillah cuma makam kerajaan Pontianak yang makam rajanya ngumpul satu atap, maka disebutlah komplek makam Kesultanan Pontianak. Jadi dari raja pertama sampai raja ke-8 itu makamnya di sini semua. Cuma di Indonesia yang ada di Kalbar, Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak, cuma Kesultanan Pontianak yang makamnya ngumpul di Kelurahan Batulayang. Berarti di seluruh Indonesia hanya di Pontianak ini? Iya, hanya di Sultan. seluruh Indonesia hanya di sini. Contohnya di Pulau Jawa itu ada makam-makam Wali Songo atau juga makam-makam raja, misalnya contoh makam Raja Banten Maulana Hasanuddin. Itu kemungkinan raja-raja seterusnya itu makamnya beda-beda. Tidak di situ semua. Kalau di sini ngumpul semua. Makam raja pertama, raja kedua, raja ketiga sampai ke-8 di sini semua. Satu atap. Dana yang bernama Sri Paduka Yang Mulia Sultan Syarif Abdurrahman Sultan Syarif Qasim Al-Gadri bin Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Beliau adalah raja kedua Kerajaan Pontianak. Ini makam kedua ya Bib. Kalau untuk makam yang sebelah-sebelahnya Bib? Itu istri, itu anak. Oh, ini makam istri dan Anak. makam anaknya. Iya. Kalau untuk raja yang ketiga Bib? Ya, raja ketiga di sebelah ini. Nah, ini raja ketiga yang di tengah beserta keluarganya, beserta istri dan anak-anak. Beliau raja ketiga Kerajaan Pontianak yang bernama Sri Paduka Yang Mulia Sultan Syarif Usman Al-Gadri bin Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Jadi raja ketiga ini adik dari raja kedua. Ya, satu ayah beda ibu. Nah, kalau ini raja ketiga ini ibunya yang di sebelah makam raja pertama. Kalau raja kedua ini ibunya di Mempawah. Namanya Ratu Chandramidi binti Opu Daeng Menambun. Nah, itu ibu raja dari raja kedua. Nah, ini di pojok itu raja keempat namanya Sri Paduka Yang Mulia Sultan Syarif Hamid I Al-Gadri beserta istri-istrinya. Raja keempat. Raja keempat tuh. Iya, ini raja kelima yang di sini boleh ngambilin dari sini, Bang. Nah, biar kelihatan itunya. Nah, di bawahnya yang diambil, Bang, karena lagi itu rehab-rehab biasalah. Nah, itu raja kelima. Nama beliau Sri Paduka Yang Mulia Sultan Syarif Yusuf Al-Gadri bin Sultan Syarif Hamid I Al-Gadri. Anak dari Sultan Syarif Hamid I. Raja kelima. Kalau untuk raja keenamnya, Bib? Nah, raja keenamnya di ruangan yang di dalam kaca. Ayo, mari. Oh, halo. Ini makam raja ke-6 Sri Paduka Yang Mulia Sultan Syarif Muhammad Al-Gadri bin Sultan Syarif Yusuf Al-Gadri.
ayah beliau yang di dalam kaca tadi itu raja kelima, ya beliau raja keenam. Raja ke-6. Ya, kalau ini anak dari raja keenam. Kalau yang ini istri dari raja keenam. Istri Raja ke-6. Ya, istrinya beliau. Paduka Yang Mulia Sultan Syarif Muhammad Al-Ghazali. Nah, ini raja ketujuh. Raja ketujuh Kerajaan Pontianak yang bernama Sri Paduka Yang Mulia Sultan Syarif Hamid II Al-Ghazali. Beliau juga pencetus lambang Garuda Pancasila. Jadi pencetus lambang Garuda Pancasila itu adalah raja ketujuh Kerajaan Pontianak yang bernama Sri Paduka Yang Mulia Sultan Syarif Hamid II Al-Ghazali bin Sultan Syarif Muhammad Al-Ghazali. Jadi ini raja ketujuh Kerajaan Pontianak. Yang ini raja ke-8 Sri Paduka Yang Mulia Sultan Syarif Abu Bakar Al-Ghazali. Ayahanda raja yang sekarang Syarif Mahmud Melvin SH. Beliau juga seorang anggota DPD Kalbar. Untuk sekarang ini ya, Bib? Iya, ini ayahnya. Nah, ini lambang Garudanya yang diciptakan oleh Sri Paduka Yang Mulia Sultan Syarif Hamid II Al-Ghazali. Berarti memang di Indonesia ini hanya di Pontianak ini, Bib? Iya. Makam yang lengkap dari Raja 1 sampai Raja ke-8. Iya. Cuma di Pontianak kerajaannya dari raja pertama sampai raja ke-8 lengkap, komplit, ngumpul satu atap. Untuk daerah lain nggak ada. Tidak ada ya, Bib? Iya. Cuma ada di sini, Cuma ada Pontianak. di Indonesia, di Pontianak. Nah, jadi kan udah kita lihat makam-makam dari Raja ke-1 sampai ke-8, Bib. Nah, kalau untuk ini, Bib, makam-makam juga yang ada bangunan-bangunan besarnya, Bib? Ya, ini makam-makam anak-anak beliau juga, ada juga makam cucu-cucunya. Maka saya bilang tadi ini adalah makam khusus kerabat, keluarga, anak keturunan beliau. Berarti yang khusus di komplek ini merupakan seluruh keluarga, kerabat, dan penerus-penerus dari Iya. Kesultanan Pontianak yang Iya. pertama ini. Mungkin bisa udah. Iya, banyak terima kasih.